Kembali di channel ABF Keluarga Pertanian. Selamat siang sahabat petani, khususnya petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Pada kesempatan di siang hari ini sahabat petani, saya ingin sekali berbagi video tentang tanaman porang yang nantinya bisa dikembangkan di lahan sawah. Dan di video ini ya saya akan berbagi lahan sawah seperti apa, kriteria seperti apa sawah yang bisa digunakan untuk membudidayakan tanaman porang khususnya di Provinsi Lampung. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya sahabat petani, bantu like, komen, share, dan subscribe. Nah sahabat petani, di depan saya ini adalah lahan sawah ya. Ini lahan sawah di sini khususnya di Metro. Ya ini banyakkan di sini adalah sawah tadah ya, atau sawah yang dialiri dari air irigasi. Jadi tanah yang bisa digunakan untuk tanam porang yaitu tanah yang tekstur tanahnya ini kering ya, tidak becek, tidak berlumpur, jadi keras sahabat petani. Jadi bisa dialirkan air ke dalam sawah ini ketika ada air irigasi. Jadi air ini bisa kita masukkan ke lahan porang nantinya ketika porang ini memang membutuhkan air. Jadi seperti ini ya sahabat petani. Porang ini sangat bagus sekali untuk ditanam di lahan sawah, sawah yang kering, sawah yang biasa digunakan petani untuk ditanami sayur-sayuran. Seperti di depan saya ini adalah timun dan bisa cabai ya, seperti itu ya sahabat petani. Sahabat petani, di Lampung ini dengan MDPL yang sangat rendah, sangat bagus ya untuk tanam porang di lahan sawah. Tapi sawah yang kering seperti ini, sawah yang biasa ditanam sayuran. Jadi walaupun ditanam di lahan sawah, tanam terbuka, ini porang ini sangat bagus. Dan nanti sahabat petani bisa dengan cara seperti ini dibikin bedengan atau gulutan. Nah ketika ditanami porang ini, tanahnya ini awet sekali lembabnya, berbeda dengan tanaman porang yang ditanam di lahan terbuka, yang ditanam di lahan perladangan. Ketika tidak turun hujan 2 minggu bahkan 3 minggu, itu tanaman porang itu akan mengalami layu dan roboh dan mengganggu pertumbuhan porang itu sendiri ya sahabat petani. Namun sebaliknya, jika porang itu ditanam di lahan sawah yang kering, sawah yang saya bilang tadi, sawah yang seperti ini yang biasa digunakan untuk tanam sayuran, ketika porang sudah tumbuh, walaupun porang nanti yang ditanam di lahan sawah tidak kehujanan selama 3 minggu, panasnya 3 minggu, porang ini akan subur. Porang ini tidak akan mengalami layu dan roboh. Nah itu solusi untuk petani yang mau tanam porang khususnya di Lampung. Belajar dari pengalaman 1 musim yang lalu yang sudah dicoba, sangat bagus sekali ketika porang ditanam di lahan sawah. Dan belajar dari 1 musim yang lalu, porang yang ditanam tanpa naungan di lahan terbuka, yang mungkin biasa ditanam jagung, singkong, itu ketika panas ketika tidak turun hujan, panasnya sampai 3 minggu,
itu tanaman porang akan layu. Jadi sahabat petani, jika ingin tanam porang di lahan terbuka, yaitu resikonya sangat berat. Jadi sahabat petani nanti bisa pakai naungan ketika ingin tanam porang di kebun ya, bagusnya di lahan yang ada naungan. Dan untuk musim yang lalu saya juga sudah tanam sendiri di lahan kebun kakao yang masih ada naungan ya, naungan kakao itu saya tanami porang. Itu sahabat petani bisa lihat lagi di channel YouTube saya. Itu perkembangan porangnya sangat bagus dan saat ini juga sudah bisa dipanen sebetulnya. Cuman saya belum mau panen musim ini. Nah, di depan ini memang terlihat masih ada air. Ini air irigasi sebetulnya sahabat petani, bukan air yang dari hujan ya. Ini air irigasi, jadi keras ini ya. Jadi kalau ketika nanti dibajak, dibikin gulutan untuk tanam porang, ini sangat bagus. Sama seperti ini. Jadi sahabat petani nanti ketika ingin tanam porang, perhatikan dulu lahannya seperti apa. Intinya lahan yang bagus adalah lahan yang ada naungan ya. Bagusnya untuk di Lampung dengan MDPL yang sangat rendah ini, paling tidak ada naungan. Dan yang kedua, lahan sawah yang seperti ini, sawah yang biasa ditanam sayuran, ini ditanamin porang, ini sangat bagus. Itu pengalaman dari musim yang lalu ketika saya mulai membudidayakan porang di Lampung. Dan semoga video ini ya tentunya juga bisa bermanfaat untuk calon petani porang, karena yang saya lihat banyak sekali sekarang yang mulai ingin tertarik membudidayakan porang khususnya di Lampung, supaya nanti hasilnya makin bagus dan maksimal. Jadi sahabat petani, semoga video ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri di video siang hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses sahabat petani, khususnya petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.